Amma ba'du. Alhamdulillah dan semua. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita, materi tentang sifat Allah. Andi dari udah? Hadir Ustaz. Afifah Safira, Hadir Ustaz. Alia Abdi, Hadir Ustaz. Anggita, segala sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk materi, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Itu pengertian iman, Islam dan ihsan. Apalagi yang dimaksud dengan iman? Yaitu percaya kepada ya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait materi pada hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita dan materi apa atau kegiatan apa yang kita lakukan pada berikutnya. Yang bisa diperhatikan di depan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan pengertian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah dengan baik. Yang kedua tujuannya adalah menjelaskan pembagian sifat wajib, mustahil, baik itu yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah dengan benar. Terus yang ketiga, menyebutkan sifat wajib Allah yang termasuk sifat wajibnya ya. Berarti kalau sifat wajib itu ada 20, sifat mustahil juga ada 20, dan sifat jaiz cuma satu dengan cepat. Satu kelompok 2 orang. Jadi metode yang akan Ustaz gunakan pada kali ini adalah disebut dengan metode artikulasi. Metode artikulasi itu dibuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang berpasangan. Nanti setelah Ustaz memberikan materi, ada salah satu dari kalian dari kelompok itu yang bertugas menyampaikan kembali materi yang sudah disampaikan kepada teman kelompoknya, dan teman kelompoknya mencatat apa yang disampaikan oleh temannya. Misalkan ini, anggaplah ini kelompok 1. Ini kelompok 1 terdiri dari 2 orang. Ini satunya akan menyampaikan materi yang sudah didapatkan tadi kepada temannya yang di sebelahnya. Teman di sebelahnya akan mencatat apa yang disampaikan. Begitupun sebaliknya nanti, yang sebelahnya juga menyampaikan materi yang sudah diterima tadi, dan yang sebelahnya juga menerima. Nanti akan ada pada masanya perwakilan kelompok akan mempresentasikan apa yang didapatkan pada hari ini. Tapi tidak semua nanti tampil, hanya diacak, nanti ditunjuk. Ada kelompok yang siap mengulangi kembali materi yang sudah didapatkan. Misalkan kelompok pengertian sifat wajib. Sifatnya itu ada 20. Sifat wajib itu artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Pasti. Tidak ada kata-kata mungkin, pokoknya pasti. Sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Kebetulan sifatnya itu ada 20. Kemudian ada pengertian sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Kebalikannya, yaitu kebalikan dari sifat wajib, sifat yang tidak mungkin. Artinya mustahil kan tidak mungkin. Sama hanya kalau gajah naik di atas rumah, di atap, itu bahasa Arabnya mustahil toh? Mustahil, karena tidak mungkin. Dan tidak layak disandarkan pada zat Allah sebagai pencipta alam semesta. Dan sifatnya juga ada 20. Sifat yang pasti dimiliki
Itu ada 20. Ada wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Kalau sifat jaiz ini cuma satu, sifat kebebasannya. Ya. Terserah Allah mau melakukan sesuatu atau tidak, mau membuat kita ganteng atau tidak, cantik atau tidak, itu terserah Allah. Mau membuat kita miskin atau kaya di dunia ini itu terserah Allah, gitu ya. Ini hanya satu. Nafsiyah itu cuma satu sifatnya. Salbiyah itu ada 5. Ya, mulai dari qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Sedangkan ma'ani ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Sedangkan ma'nawi juga 7. Sisanya dari yang ini, yaitu qadiran, muridan, aliman, ayat, sami'a, basira, mutakalliman. Itu apabila sifat dengan zatnya dipisahkan, maka zatnya akan hilang. Artinya Allah itu ditahu ada karena kita tahu ada sifatnya. Ya, sedangkan wujud aslinya kita tidak bisa menerka bahwa seperti ini wujudnya, mungkin seperti saya, mukanya dan sebagainya, tidak. Itu hanya kita bisa melihat dari sifatnya Allah itu, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Itu tidak bisa apalagi namanya tidak bisa digambarkan oleh manusia kayak qidam. Artinya qidam ini kalian bedanya dengan mayat apa? Mati. Ya, kalau mayat nggak bisa bicara, atau kalau ada mayat bisa bicara, ya cepat-cepat lari. Kalau kalian berbicara, dilempar batu sakit, kalau mayat lempar batu tidak sakit dan tidak marah. Yang marah siapa? Keluarganya. Sama artinya mendengar, kalian mendengar. Basar melihat. Kalam berbicara atau berfirman. Nah, ini bisa digambarkan oleh manusia. Maka seperti itu juga lah yang Allah lakukan. Tetapi bedanya apa? Yang Allah lakukan tentunya tidak ada batasnya. Sementara kita ada batasnya. Kita misalkan berpuasa, ada batasnya, ada. Satu kelas di kelas ini mungkin hanya 1 tahun, 2 semester. Naik kelas 3, kelas 2, ganti lagi ke kelasnya. Ini sifat yang sudah seharusnya. Dan biasanya kalau ma'nawi ini itu berarti maha, artinya setinggi sekali. Mabrahan, jahilan, mayitan, asamu, terus bodoh. Nah, manusia pasti ada yang bodoh. Sepintar-pintarnya manusia masih ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Kita juga manusia mati. Ada manusia tuli. Ada. Sekarang nggak tuli, nanti kalau umur sudah 60, 70 tuli. Ada buta. Ada. Ada malah kecil sudah buta. Ada bisu. Ada. Allah. Silakan ada yang mau bertanya terkait dengan yang sudah kita jelaskan sebelum kalian mempraktekkan menjelaskan ke teman kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita bisa tahu kalau itu adalah sifat Allah? Iya. Pertanyaan temannya bagus sekali. Adalah bagaimana kita bisa tahu kalau itu adalah sifatnya Allah. Cara mengukurnya gampang. Pertama, kalau sifat itu ternyata sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia, kayak tadi, Maha Kuasa. Allah berkuasa sejak dahulu sampai pada waktu yang tidak kita ketahui. Allah Maha Hidup. Allah akan hidup sejak dahulu sampai waktu yang tidak kita ketahui. Berarti itu caranya, bahwa kalau sesuatu itu berjalan dan terus menerus tidak ada berhentinya, maka itu adalah sifat Allah. Beda manusia, ada masa waktunya. Kita hidup di dunia ini cuma berapa tahun? Paling 80 kalau cepat.
masih panjang 100. Ya, kalau lewat dari itu, ya, kalau sampai 200 berarti itu sudah luar biasa. Dan pasti ada waktu nanti kita akan meninggal ya. Oke, seperti itu. Kemudian silakan perhatikan yang tadi yang saya bilang bahwa apa yang disampaikan tadi mulai dari yang pertama sampai yang ke-9 ini, kalian masing-masing setiap kelompok menyampaikan ke temannya, berdiskusi, menjelaskan temannya kembali apa yang Ustaz tadi sudah sampaikan yang kamu tangkap, dan teman yang satunya bertugas mencatat apa yang temannya sampaikan. Misalkan yang satu ini menyampaikan materi yang tadi sudah didapatkan, kemudian yang temannya satunya mencatat apa yang disampaikan. Semua seperti itu ya. Silakan. Kalau misalnya sifat wajib itu sifat yang pasti tidak mungkin dimiliki Allah. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Sifat mustahil adalah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat jais adalah sifat kebebasan Allah. Baiklah anakku semua, setelah tadi kalian berdiskusi antara satu dengan temannya, masing-masing kelompok yang terdiri dari 2 orang. Selanjutnya Ustaz akan memilih secara acak 2 kelompok yang akan mencoba memaparkan kembali materi yang kalian sudah dapatkan, dan kalian menyampaikannya kepada teman kelompoknya. Dan tapi syaratnya harus maju ke depan sini. Paham ya? Kelompok yang saya pilih ini, silakan. Nanti siap-siap kelompok yang ini, yang sebelah kiri. Siap ya? Oke, silakan. Ini dulu, yang kelompok di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, inilah sifat-sifat Allah yang telah saya diskusikan dengan teman kelompok saya, yaitu mengertikan sikap wajib Allah, mustahil dan jais. Sifat wajib adalah sifat pasti dan tidak mungkin tidak dimiliki oleh Allah. Sifat wajib ada 20. Terus sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, juga ada 20. Dan sifat jais adalah sifat yang bebas bagi Allah. Ya, kelompok selanjutnya silakan yang di Saya yang pertama itu pengertian sifat wajib. Pengertian sifat wajib adalah sifat yang pasti dan harus dimiliki oleh Allah. Sifat ini ada 20. Dan pengertian sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat ini juga ada 20. Pengertian sifat jais adalah sifat yang dapat dimiliki oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Sifat mukhalafatul lil hawadisi. Aku semua, tadi semuanya sudah menjelaskan, dan ada yang perwakilan kelompok yang dipilih untuk maju. Dan selanjutnya untuk menguji kita memahami materi pada hari ini dengan metode artikulasi ini, yaitu metode yang menjelaskan kembali kepada teman sekelompok kecil itu yang terdiri dari 2 orang. Ini Ustaz akan bagikan tes terkait dengan menguji sejauh mana kalian memahami materi yang sudah diberikan tadi. Ya, setiap orang, setiap kelompok nanti ini menjawab, dan nanti di stopkan kalau sudah selesai. Waktu mengerjakannya itu 15 menit. Ya, paham ya? Oke, silahkan. Tuliskan namanya ya, nama dan kelasnya, hari tanggal. Dan nanti dua-duanya dikumpul kertasnya. Ustaz itu.
Alhamdulillah anakku semua, kalian sudah mengerjakan semua tugas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan itu bisa sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi kalau ditanyakan pengertian, jawab pengertian, bukan sama-sama menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, tapi terlebih dahulu kita sama-sama menyimpulkan. Sebelum Ustaz yang menyimpulkan secara umum, ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu terkait dengan materi kita pada hari ini. Oke, silakan. Siapa namanya? Tasya. Ya, dari kelompok 7 ya. Silakan Tasya. Yang pertama itu pengertian sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dan harus dimiliki oleh Allah. Sifat ini ada 20. Pengertian sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat ini juga ada 20. Pengertian sifat jaiz ada. Selanjutnya silakan lanjutkan ini. Siapa namanya? Siapa? Ya, silakan. Pembagian sifat wajib ada 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat wajib ada 20, yaitu wujud, qidam, baqa, mutlaqatul hawadits, yang hudud basirah. Kalian sudah tadi memperwakilan dari temannya atau pemimpin dari kelompok sudah menyimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini. Kurang lebih seperti itulah yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Lalu kemudian yang perlu kalian pahami adalah perbedaan dari 3 sifat ini, yang sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib tadi itu artinya pasti dimiliki oleh Allah. Sedangkan mustahil itu tidak mungkin. Sedangkan jaiz itu sifat kebebasan Allah, mau melakukan atau tidak melakukan. Baik anak, tadi kita sudah menyimpulkan dan kalian juga sudah mengerjakan tugasnya untuk mengetes penilaian pada hari ini. Dan selanjutnya Ustadz meminta tanggapan kalian terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ada yang mau memberikan komentar? Oke, silakan. Siapa namanya? Naila. Pembelajaran hari ini sangat baik dan menarik karena bisa bekerja tugas dan bertukar informasi dengan teman kelompok. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Oke, silakan. Karena bisa saling tukar informasi bersama teman kelompok. Oke, baik. Ya, itulah tadi terkait dengan pendapat temannya bahwa hari ini menarik karena kita bisa saling tukar informasi antara teman terhadap materi apa yang didapatkan oleh Ustaz yang ada di depan. Jadi saya harapkan kalian bisa semangat selalu untuk ketika belajar, dan insya Allah pada materi selanjutnya kita masih seputar materi ini terkait dengan sifat Allah, tapi kita fokusnya pada dalilnya, dalil Al-Quran maupun dalil hadis dan dalil akli. Dalil akli itu artinya pemikiran kita, misalkan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan kalau dalil, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.